Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katarina Satana dengan NIM satu dari Arkasi Satu Perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmeka Putra SEMSI. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang PPh, subjek pajak, dan objek pajak. Pengertian PPh. PPh, pajak penghasilan bisa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan yang lain. Hukum lainnya, atas penghasilan yang didapat, dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 dan tahun 1994, UU Nomor 17 dan tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan merupakan sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Dan yang ketiga, bentuk usaha atau usaha tetap atau BIP. Subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk mendapatkan tempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Yang kedua, ada badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu pembentukan berdasarkan kesatuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaan sumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang terakhir, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan konstitusional negara. Dan ketiga, ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif merupakan warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulan warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut bisa dibagi. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, yaitu yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak orang pribadi atau badan ini dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu ada pengecualian subjek pajak. Terdapat 4, yaitu kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat-pejabat negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan kekuatan tinggal balik. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintahan yang dananya berasal dari iuran para anggota. Dan yang terakhir, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya ada objek pajak. Ini menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.
Selanjutnya, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan nasional termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.